Coach Nova Arianto, julukannya adalah Suster Ngesot karena waktu aktif sebagai pemain, setiap habis cetak gol, dia selalu cosplay jadi Suster Ngesot. Selebrasinya memang ngesot, tapi tidak dengan karirnya. Karirnya lompat seperti vampir Cina. Tahun 2024 ditunjuk sebagai pelatih kepala U17. Tahun 2025 langsung lepas landas. Sempat ingin sekolah pelatih ke luar negeri untuk dapat lisensi, tapi dilarang sama Sintayong. Udah mendingan di sini bantuin saya, belajar aja sama saya, kata Sintayong. Belajarnya sama Sintayong, makanya nggak heran kalau racikannya hampir mirip kayak Sintayong. Bahkan nasibnya pun sama, sering dikritik dan dicibir sama tukang keong. Gaya rambutnya mirip Upin Ipin, tapi ketegasan dan gaya melatihnya keras dan disiplin. Orangnya cerdas tapi juga tegas. Para pemain yang main medsos langsung dicoret dari timnas. Coach Nova rendah hati, dia nggak sombong. Walaupun menang 13-0, tapi dia juga nggak pernah songong. Ya mungkin dia tahu lawan dia adalah tong kosong. Dari raut wajahnya kelihatan dia suka mikir, diam dan berpikir. Tahu-tahu sejarah terukir. Timnas U17 untuk pertama kalinya dibawa masuk Piala Dunia lewat jalur kualifikasi ngalahin Yaman dan Korea. Ya, itu adalah Coach Nova. Mantan pemain belakang, U17 sekarang dia pegang dan semoga akan selalu menjadi pemenang. Mantan pelatih Indonesia yang dipecat karena Indonesia menang lawan Saudi Arabia. Sekarang tiba-tiba dapat jabatan jadi wakil ketua KFA. Ya kalau di Indonesia kira-kira posisinya kayak Ratu Tisha. Mungkin begitu kira-kira. Waktu timnas Indonesia dipegang Sintayong, sepertinya dia punya filosofi. Walaupun banyak anjing menggonggong, dia tetap tidak banyak omong. Di GBK lawan Australia berhasil menahan imbang 0-0. Di GBK Arab Saudi dibantai 2-0. Habis itu dia dipecat, emang dasar nasibnya amsyong. Tapi sekarang nasibnya udah beda, sekarang udah menjadi wakil ketua KFA, yaitu Federasi Sepak Bolanya Korea. Ya memang harusnya begitu ya, pejabat federasi diisi oleh orang yang paham bola atau yang berkompeten di sepak bola. Ya mungkin beda lah ya sama yang ada di Konoha. Bulan ini memang sepertinya milik guru dan muridnya. Coach Nova bisa berhasil membawa timnas U17 ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia. Coach Sintayong langsung ditunjuk sebagai wakil ketua KFA. Sukses terus Sintayong. Erick Thohir jadi menteri, ketua umum PSSI, berprestasi dan sekarang saatnya kita bilang terima kasih. Di era Pak Erick Thohir, prestasi timnas tak tertahan. Naik terus kayak harga tanah pinggir jalan. Walaupun dikit-dikit ngancem mundur, tapi semangatnya nggak pernah kendur. Mengalir terus kayak mata air dari dalam sumur. Dari zaman Roni Patinasarani sampai zaman M. Tahir. Di eranya lah sejarah terukir. Dari Sintayong disupport sampai Sintayong tersingkir. Dari penolakan Patrick Kluivert out. Dan sekarang Patrick Kluivert dan jajarannya terparkir. Bagot dipanggil tapi tetap mangkir. Towel juga masih nyinyir. Erick Thohir tetap yang termutakhir. Tapi itulah Erick Thohir. Nggak banyak mikir. Eksekusi semua demi kepentingan timnas tambah tajam seperti gergaji diasah kikir. Di era Pak Erick permainan timnas semakin menarik. Tapi nggak tahu kenapa sebagian orang malah makin berisik. Ya mungkin penghasilannya terusik atau bahkan pendaringannya kosong karena dananya nggak ada yang nyuntik. Sekarang zamannya TikTok joget Velocity, dari lagu jadul sampai lagu masa kini. Tim U17 sudah Anda bawa sampai lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Kami harap tim senior pun mengikuti. Terima kasih Pak Ketua Umum, dedikasimu ora umum, ora umum, ora umum.